Pada zaman dahulu, di sebuah desa bernama Indragiri Hilir, hiduplah seorang janda bernama Makminah yang hidup bersama ketiga anaknya. Mereka hidup serba kekurangan. Suami Makminah sudah lama meninggal dunia. Kehidupan Makminah sungguh menyedihkan. Penderitaan hidupnya setelah suaminya meninggal dipersulit oleh ketiga anaknya yang selalu bersikap kasar padanya. Makminah bekerja sebagai pencari kayu bakar. Di umurnya yang sudah tua, pekerjaan ini jadi sangat susah untuknya. Dan ketiga anaknya tak pernah mau membantu Makminah mencari kayu bakar di hutan. Kerja mereka hanya mengeluh dan membuat Makminah menangis. Suatu hari, ketiga anak Makminah menagih benda-benda mahal yang tak mampu dibeli Mak. Akhirnya ketiga anak durhaka itu membentak Makminah dan membuat Makminah kembali menangis. Jika main membelikan buku baju baru, waktu temanku tingkat rumah, dia dibelikan baju baru yang tadi. Aku juga sepatu aku sudah usang. Kalau aku mau beli mainan, dari dia akan dibelikan mainan. Nah, rasa hati mak pun ingin memberikan apa yang kalian bicarakan itu, tapi mak tidak punya duit. Allah, alasan saja. Pasti emak tidak mau membelikan kita. Tambah itu samperin. Kalau ada dia pasti bisa dibelikan apa yang kita mau. Nggak seperti ibu. Ya Tuhan, apa salah hamba? Kenapa anak hamba sendiri berbicara seperti itu kepada hamba? Pada siang berikutnya, ketiga anak Makminah pergi bermain tanpa mau membantu Makminah mencari kayu bakar di hutan. Tapi sayangnya, tidak ada yang mau bermain dengan mereka karena mereka miskin. Kami boleh ikut main nggak? Katanya ada orang miskin. Rusak suasana aja. Udah lah, nggak seru lagi. Hei, kami ini miskin, tapi kami kalau orang ini salah tadi kami. Itu karena dia lah kami miskin. Kamu itu tidak tingkat dengan kami. Ya betul, pergi saja sana. Dayang dan adik-adiknya pun pergi dari sana dengan hati yang mengutuk. Mereka kesal pada ibunya. Mereka kira mereka hidup miskin karena salah ibunya. Gara-gara kami tidak bermain dengan orang lain. Gara-gara emak. Iya kak, kalau mereka miskin kita bisa main dengan budak kaya. Kita main di tempat saja. Akhirnya mereka pun bermain di tempat lain. Mereka bermain sampai mereka merasa lapar. Dayang dan kedua adiknya pun segera pulang ke rumah. Kak, dia lapar nih. Pulang juga lapar. Mama juga lapar, ayolah kita balik. Setibanya di rumah, ketiga anak yang tak tahu diri itu makan tanpa memikirkan ibunya yang tengah kelelahan. Tiba-tiba, datanglah tetangga mereka yang kaya raya. Mereka masuk tanpa meminta izin. Iya, ada orang miskin lagi makan nasi basi. Iya, bajunya juga busuk. Kami ini memang orang miskin, tapi janganlah orang berada seperti kalian menghina kami. Dasar miskin, kamu tidak bisa bergaul dengan orang kaya seperti kami. Marilah balik, kami sudah tidak tahan dengan hawa rumah ini. Iya betul. Setelah tetangga mereka pergi, ketiga anak Makminah pun akhirnya kembali menghardik Makminah. Itu mak, apakah kamu nggak malu? Kami diistilahkan oleh tetangga seperti itu. Kami malu mak. Betul itu, kami malu punya mak macam mak. Mak cuma bisa menangis saja. Udah, mending kita pergi bermain. Ayo. Ya Allah, kemarin mereka menghardik hamba karena hamba tak bisa penuhi keinginan mereka. Hamba masih sabar, tapi sekarang mereka berkata mereka malu punya imah seperti hamba. Hamba dah tak kuat ya Allah. Keesokan harinya,
Mak Minah menyiapkan makanan yang banyak dan segera pergi ke tengah hutan tempat sebuah batu besar berada. Konon, batu itu dapat terbelah dan menelan manusia. Karena itulah batu itu diberi nama batu belah batu betangkup. Wahai batu belah batu betangkup, telanlah aku. Kenapa aku harus tahu kau? Karena aku sudah tidak sanggup hidup bersama ketiga anakku. Mereka sangat kasar dan tidak membutuhkan aku. Masuklah. Batu pun terbelah dan menelan Mak Minah. Yang tersisa hanyalah beberapa helai rambut Mak Minah. Sementara itu, ketiga anak Mak Minah tak peduli di mana Mak Minah. Sepulang bermain, mereka hanya memakan makanan yang disiapkan oleh Mak Minah lalu kembali bermain. Kak, kemana Mak? Ya kak, dari tadi tidak nampak. Kami juga sedang mencari kayu bakar di hutan. Nanti juga bakal balik. Keesokan harinya, mereka mulai lapar, dan makanan yang disediakan oleh Mak Minah pun sudah habis. Kak bilang lapar. Iya Kak, ini juga lapar. Sama Kakak juga lapar. Mana Mak ini tidak nampak. Ayolah kita cari ke hutan. Kak lihat di depan batu betangkup ada selendang. Ini kan selendang Mak. Nah, di dekat batu aku ada rambut manusia. Ini kan rambut Mak. Kenapa rambut mainnya ada di batu? Jangan-jangan Mak itu nanti kita minta batu tampuk keluarkan Mak. Batu belah batu benangkuk. Aku mohon keluarkan Mak. Tak bisa. Mak kalian kata dia tidak sanggup hidup dengan anak pusaka seperti kalian. Makan kami janji tidak akan bicarakan hal lagi kepada Mak. Iya, kami juga akan membantu Mak mencari kayu bakar di hutan. Kalian janji? Dan dia kami janji. Batu pun terbuka dan Mak Minah keluar dari dalam batu tersebut. Mereka segera pulang ke rumah mereka di desa. Keesokan harinya, ketiga anak-anak Mak Minah itu benar-benar membantu Mak mencari kayu bakar di dekat hutan. Dayang, Diang, Dulang, ayo bantu Mak cari kayu bakar dekat hutan. Ayo Mak. Tetapi sayangnya, suatu hari mereka merasa lelah mencari kayu bakar setiap saat di hutan. Akhirnya mereka kembali menolak untuk membantu Mak Minah dan kembali bersikap kasar pada Mak. Nah, ayo kita mencari kayu bakar di hutan. Sudah mau Mak, kami lelah setiap hari mencari kayu bakar, tapi kami tidak kaya-kaya. Nah, kita tidak boleh mengeluh, kita harus berusaha dan berdoa. Tidak maulah, kami memilih saja lebih enak. Betul tuh, kami main dulu. Mak Minah tak sangka anaknya kembali durhaka kepadanya. Karena tak sanggup, Mak Minah kembali pergi ke tengah hutan tempat batu betangkup berada. Batu belah batu betangkup, telanlah saya, makanlah saya. Kenapa aku mesti telan kau lagi? Ketiga anakku masih tetap durhaka dan tak patuh kepada aku. Baiklah, kalau begitu masuklah. Batu pun kembali terbuka dan menelan Mak Minah. Sementara itu, ketiga anak Mak Minah segera pulang ke rumah dalam keadaan lapar. Tapi sayang, Mak Minah belum sempat menyiapkan makanan untuk mereka. Kak, Mak kemana? Ini Mak, Dulang lapar. Pasti Mak pergi ke batu itu lagi. Ayo kita ke sana. Batu belah, batu betangkup. Aku mohon keluarkan rumah kami. Kalian memang anak durhaka. Kalian butuh mak kalian hanya saat kalian lapar. Setelah perut kalian kenyang, kalian kembali durhaka pada mak kalian. Tidak, kami janji kami tidak akan durhaka lagi pada Mak. Kalian juga berkata itu sebelumnya, tapi ternyata kalian berdusta. Tidak, kami benar-benar berjanji. Tidak, kalian berbohong. Sebagai gantinya, aku akan memakan kalian juga. Batu betangkup segera menelan mereka bertiga dan masuk ke dalam tanah. Sejak masa itu, batu itu tidak pernah muncul lagi. Mak Minah dan ketiga anaknya pun akhirnya tidak pernah lagi terlihat.